Oke, apa terlihat jelas slide-nya? Jelas, Miss. Oke, jelas. Nah, Pengertian. oke, ada yang mau membaca? Saya dulu ya, nanti baru kalian ya, biar tidak terlalu berisik. Pulang kok. Oke, bagi yang suaranya masih, tolong dicek-cek apakah sudah mute. Ya, oke, kita mulai saja ya. Nah, ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan hidup. Pastinya saya akan hubungkan dengan pendidikan. Oke, yang pertama lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Dan mempengaruhi kehidupan manusia, baik alam, makhluk hidup, maupun buatan manusia. Pengertian ini mencakup semua elemen yang membentuk ekosistem dan mendukung hidup di bumi. Jadi sebenarnya materi hari ini fokus ke lingkungan. Ya. Oke, next slide. Nah, di sini masih dengan definisi lingkungan hidup, ada dua macam pengertian, yaitu pengertian umum dan juga pengertian hukum. Oke, yang pertama pengertian umum. Di sini lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini mencakup alam, makhluk hidup, serta unsur buatan manusia. Itu dia pengertian umum dari lingkungan hidup. Sedangkan pengertian hukum, pengertian lingkungan hidup berdasarkan hukum, itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Nah, dari dua pengertian ini, apa sih bedanya? Kira-kira kalian baca dulu, kemudian dicoba mencari perbedaannya. Ya, perbedaan definisi dari segi umum dan juga hukum. Apa sih kira-kira bedanya? Ya, silahkan bagi yang mau mencoba. Mungkin persamaan dulu, persamaan dari definisi ini, kemudian setelah itu baru perbedaannya. Silahkan dicoba sebelum kita menuju slide selanjutnya. Ya, silahkan. Oke, ini ada beberapa yang mungkin bertiga ada yang berdua. Silahkan dicoba cari persamaan dan juga perbedaan dari pengertian atau dua pengertian ini. Ada pengertian umum dan juga pengertian hukum. Apa sih bedanya antara dua pengertian ini kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Apa sih bedanya? Ya, silahkan itu angkat tangan atau tepuk tangan ya. Saya anggap angkat Saya, tangan. Miss. Kenapa? Salah pencet? Iya, Miss. Oke. Mau mencoba sekalian? Iya, Miss. Iya. Feli. Iya, silakan. Perbedaannya, persamaannya adalah sama-sama sama-sama hidup di lingkungan, dan perbedaannya adalah lingkungan hidup umum adalah lingkungan hidup yang tanpa aturan, sedangkan pengertian hukumnya adalah lingkungan hidup dengan hukum yang diliputi dengan undang-undang dasar undang-undang dasar beserta peraturan yang ada di lingkungan hidup. Oke. Thank you, Feli. Tadi saya lihat juga ada yang tanda tangan, Rensi dan Jumi. Itu angkat tangan ya? Ada? Rensi dan Jumi? Angkat tangankah itu? Atau Iya, gimana? ada. Oke, silahkan. Persamaan dari pengertian umum sama pengertian hukum. Kalau pengertian umum itu seperti menjelaskan secara umum seluruh masyarakat
atau seluruh individu manusia. Sedangkan pengertian hukum itu dinilai dari karakter perilaku setiap individu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Rensi ya. Tadi Rensi menjawab perilakunya ya. Tadi juga saya dengar ada yang bilang peraturannya. Ya, benar semuanya. Kalau dari hukum itu ada peraturannya. Kemudian kalau umumnya tentu saja itu secara umum, secara general ya. Kurang spesifik, sedangkan kalau hukum itu lebih spesifik ya. Semua membahas makhluk hidup, tapi di sini ada tambahannya, apa sih yang mempengaruhi makhluk hidup tersebut? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini. Nah, ada 3 komponen lingkungan hidup. Yang pertama lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan biotik ini seperti yang jelas lingkungan biotik ini komponen hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik itu tidak hidup, kuncinya di sana seperti udara, air, tanah, batuan, dan sinar matahari. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya, sistem sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oke, untuk yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya ini saya skip dulu ya. Mungkin kalian bisa dicatat ataukah difoto dulu, fokus ke lingkungan biotik dan abiotik. Karena setelah ini saya akan memberikan pertanyaan. Nanti kalian harus mencari contohnya. Ya, sudah di screenshot atau bisa dicatat boleh. Lebih bagus sih di screenshot aja ya. Oke, saya stop share dulu. Saya akan memperlihatkan gambar. Sebentar ya. Oke, saya kembali lagi. Sebentar saya share gambar. Oke, apakah terlihat jelas gambar ini? Ya, Belum termuat, Miss. belum ada. Sudah ada atau belum? Belum. Miss. Belum Sudah, ya? Miss. Sudah ya. Ya, Sudah, sudah. Miss. Oke, ya. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ular, Miss. Lalu, Ular, Miss. apalagi? Ular dan pepohonan, Miss, dan Oh, tumbuhan. Oke, ya. Nah, pertanyaan saya masih seputar yang lingkungan abiotik dan biotik. abiotik. Ya, sekarang Biotik, tolong dijelaskan yang mana saja lingkungan biotik dan yang mana saja lingkungan abiotik, ya. Ya. Oke, mungkin sebelumnya saya perlihatkan kembali
eh, eh, ininya ya, lingkungan biotik atau abiotiknya ya. Oh, Oke, iya. ini dia ya. Ini penjelasannya bagi yang belum screenshot. Ya. Terlihatkah lingkungan biotik dan lingkungan? Oke, ini dia. Lingkungan biotik itu komponen hidupnya, sedangkan abiotik komponen tidak hidup. Nah, sekarang kita kembali ke gambarnya. Gambar yang tadi. Saya share kembali ya, saya ulang share. Ya kan? Nah, sekarang kalian beritahu saya yang mana yang termasuk lingkungan abiotik dan yang mana termasuk lingkungan abiotik. Silahkan. Angkat tangan ya, angkat tangan ya. Oke, ini ada Lydia Setia ya. Itu benar angkat tangan? Ya, Iya, benar? iya, Oke, iya. silahkan. Lingkungan biotiknya ada ular, pohon, dan tumbuhan. Sedangkan untuk lingkungan abiotiknya matahari dan ada tanah. Tanah. Oke, ada jawaban lain kira-kira? Atau sama? Oke, sebentar ya. Ada yang raise hand. Siapa saja itu? Asti Rosa. Asti Rosa dulu ya. Silakan. Oh, lower hand ya? Oh ya. Silakan Asti Rosa. Lingkungan biotik adalah abiotik segala yang tidak bernyawa seperti tanah, air, cahaya, bunyi, dan udara. Udara. Oke. Ya, segitu aja ya. Saya rasa jawaban dari kedua, eh, anggap saja dua grup ya. Tadi saya lihat beramai-ramai. Itu jawabannya benar. Oke. Coba sekali lagi ya, saya cari gambar yang lain. Oke, sebentar. Harus di-download dulu ya. Oke, ini saya punya beberapa gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama, yang di sebelah kiri kalian ya. Nah, itu tolong kalian deskripsikan yang mana saja lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotiknya. Ya, siapa yang mau coba? Gambar yang paling kiri ya, kirinya kalian. Oke, silakan yang kiri, yang kiri. Ya, ada yang mau coba? Apa saja sih lingkungan biotiknya dan apa saja lingkungan abiotiknya? Oke, Rensi dan Jumi ya, raise hand, silakan.
Ana ya Rensi, silakan. Lingkungan biotiknya ada hewan, rumput, pohon. Pohon. Abiotiknya ada tanah, gunung. Gunung. Terima kasih. Oke ya. Mungkin spesifik hewannya apa? Yang terlihat ya. Kalau yang nggak terlihat, kalian tidak usah Rusa. lihat. Rusa. Oke. Yang lain kira-kira jawabannya benar apa enggak? Benar? Benar, Bu. Oke. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Siapa yang mau coba? Saya, Bu. Siapa? Temis. Angkat tangan ya. Siapa yang belum? Diana ya, Diana ya. Diana, silahkan. Diana, Yani, Jenny. Oke, di sini 3 orang ya. Bagus-bagus, trio-trio semua saya lihat. Ya, Diana, Yani, Jenny, silakan. Untuk kumpulan biotiknya ada hewan sapi, sama rumput, sama pohon. Kemudian? Kalau abiotiknya ada tanah, cahaya, sama cahaya. Oke, ya, bagus ya. Dari tadi belum ada yang menyebutkan cahaya, oke. Nah, berdasarkan gambar tersebut dan jawaban kalian, saya rasa kalian sudah paham, sudah bisa membedakan yang mana yang termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, sebenarnya ini masuk pelajaran IPA ya. Dan saya ingat anak saya kelas 3 dapat juga materi seperti ini. Makanya saya terinspirasi, coba mungkin saya memberikan contoh gambar ke kalian dan kalian coba menebak atau menyebutkan yang mana saja lingkungan biotik dan abiotik. Dan ternyata kalian bisa. Oke, jadi jangan mau dikalahkan dengan anak kelas 3 SD. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kalau tadi kita hanya fokus ke 2 hal, bagaimana dengan lingkungan sosial budayanya? Nah, misalnya ya, kalau tadi ada gambar kuda ya, kuda dia sedang mencari makan di padang rumput. Nah, di situ dari segi budayanya, kira-kira apa yang bisa kalian jelaskan atau kalian dapatkan? Misalnya ada kuda yang dilepas di padang rumput. Nah, apa sih budaya yang bisa kalian dapatkan? Kira-kira mungkin kita lihat gambarnya ya biar lebih kalian lebih berimajinasi. Saya kembali lagi. Nah, ini aja ya. Karena sapi yang ini. Yang gambar, wow, hilang dia, gone. Oke, ini saja ya. Nah, kalian lihat gambar yang kiri-kiri, yang kanan itu ada kuda yang sedang mencari makan di padang rumput. Nah, sekarang kita hubungkan dengan lingkungan sosial budayanya. Apa yang bisa kalian dapatkan atau kalian tangkap jika kalian menghubungkan antara gambar kuda ini dengan sosial budaya? Saya rasa kalau dari luar Bali itu pasti bisa. Oke, ini Diana, Yani, Jenny, angkat tangan ya. Ya. Oke, silakan. Jadi sosial kuda yang saya dapat dari gambar, kuda itu makanannya rumput. Ya. Kemudian budayanya, mungkin budaya daerah sekitar. Gimana? Bisa kalian menghubungkannya? Kira-kira ini agak sedikit kritis. Kalian berpikir kritis. Kalau tadi lingkungan biotik dan abiotik kalian sudah kena, sudah bisa menjelaskan.
Tapi bagaimana dengan lingkungan sosial budayanya? Apakah kalian bisa menghubungkan antara gambar kuda ini dengan di budaya kalian? Budaya bisa, kebiasaan bisa ya. Kalau susah mencari budaya, mungkin bisa kebiasaan. Rensi ya, Rensi Jumi ya, Rensi dan Jumi. Iya, Mau Miss. coba? Silahkan langsung aja. 3 orang, Miss. Ya, siapa saja boleh. Saya Apriana. Oke, Apliana. Belum isi ya namanya ya. Makanya saya nggak nyebutin. Oke, silahkan Apliana. Apa tadi di saya? Nah, hubungkan gambar kuda ini dengan budaya, sosial budaya. Gambar kuda sosial budaya menurut kami di sana itu dijadikan delis atau mahar. Oke, good job ya. Benar sekali. Yang lain bagaimana? Kira-kira punya jawaban yang berbeda. Ini bagus ya. Apliana bisa menghubungkannya dengan kebiasaan atau budaya di daerahnya, itu Belis. Nah, kalau misalnya orang dari mana ya, Apliana? Asalnya? NTT Sumba, Miss. Oke, Sumba. Nah, Apliana sebagai gadis Sumba, kalau melihat kuda ini pasti ingat dengan Belis. Berarti lingkungan sosial budayanya itu sudah kental bahwa kalau melihat kuda itu, oh ini mungkin ini akan menjadi calon belis saya gitu, atau jadi nanti akan jadi milik saya gitu ya, mungkin ya, atau milik keluarga saya. Bagaimana yang lain dari segi budayanya? Ketika kalian melihat kuda, apa yang kalian pikirkan? Sebentar, Segi sosialnya, Miss, ya, Febri, silakan. kuda kan bisa kita jadikan perbantuan untuk meringankan pekerjaan. Misalnya kalau sedang kesusahan air, bisa gunakan kuda itu untuk muat jerigen, untuk timba air dari tempat tersebut. Oke, berarti di daerahnya Febri seperti itu ya, kuda itu difungsikan sebagai alat untuk mengangkat ya, mengangkat air ya, seperti itu, untuk meringankan beban manusia ya. Oke ya, Yes. saya nggak kepikir ke sana ya, thank you ya Febri ya. Silahkan yang lain, ada Ririn, Feli, tadi duluan ya, silahkan kalau mau mencoba. Silahkan langsung aja. Itu biasanya bisa kuda digunakan becak, Miss. Saya pernah ke Jawa, terus masih ada orang-orang yang naik becak untuk transportasi yang deket-deket. Kalau di Bahkan ya, di Taman Pancing pun masih ada, Miss, apa namanya kira-kira? becak. Apa-apa? Di Bali Saya apa namanya? nggak tahu, Miss. Dokar ya. Oh iya, Oh iya, dokter. dokar. Masih. Kalian main-main aja ke alun-alun atau ke Puputan dekat kampus ya itu ya. Itu biasanya sore-sore atau hari weekend ya itu ada dokar. Mungkin next time boleh kalian coba naik ya, naik dokar bagi yang belum. Kalau saya sudah pernah waktu kecil. Kalau kalian mau silahkan dicoba. Berarti kuda itu difungsikan sebagai alat transportasi. Oke? Ada lagi yang punya ide berbeda? Kalau tadi Saya ya, Rensi ya, Rensi and Jumi. Silakan. saya kurang paham sih, Miss. Ini termasuk ke sosial apa budaya, Miss? Soalnya kalau di daerah kami dulu ya, Miss, Iya. telapak kuda tuh kan dia kuat ya, Miss. Mhm. Jadi nenek saya dulu biasanya dipakai buat untuk tumbuh sirih pinang gitu, Miss. Soalnya dulu nenek kan giginya kayak tinggal 1-2 gitu, Miss. Oke. Biar hancur jadinya dibuat pakai itu, Miss. Oke, berarti pakai kaki kuda itu untuk menumbuk apa Buat tadi? tempat lesung gitu, Miss, kecil lesung. Oh, oke. Ya, itu hal baru yang saya dengarkan. Bagus. Nah, seperti itu ya lingkungan sosial budayanya. Oke, thank you ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, sebentar. Saya stop share dulu yang tadi. Kita lanjut lagi. Oke, bagus ya kalian sudah kalian cepat ketika saya minta untuk menghubungkan sesuatu hal. Nah, selanjutnya, ini sudah terlihat belum?
slide yang baru ini, fungsi lingkungan hidup. Sudah terlihat? Terlihatkah? Sudah, Miss. Oke, ya sudah, Miss, gitu suaranya ya. Suara siapa tadi itu? Oke, kita lanjut fungsi lingkungan hidup ya. Ada 3, ada sumber daya alam, pengatur iklim, dan penyangga kehidupan. Kalau sumber daya alam itu memberikan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup seperti air, udara, tanah, dan energi. Nah, walaupun tadi air, udara, tanah, dan tanah itu dibilang sebagai lingkungan abiotik, tapi dia memberi kehidupan ternyata ya. Walaupun tidak hidup, tapi memberi kehidupan. Dan kemudian ada pengatur iklim, mempengaruhi iklim, cuaca, serta membantu mengatur suhu dan curah hujan. Nah, kemudian penyangga kehidupan memberi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Itu lingkungan hidup ya. Nah, pastinya sumber daya alam memberikan semua hal yang bisa membuat kita hidup. Kalau pengatur iklim pastinya kalau misalnya lingkungannya sudah rusak, iklimnya juga akan berubah-ubah. Misalnya kalau hutan sudah tidak ada lagi atau hutan sudah gundul, pasti suhunya juga panas jadinya ya. Seperti itu. Hujan juga akan jarang. Kekeringan dia itu mempengaruhi. Nah, penyangga kehidupan pastinya kalau tidak ada lingkungan yang tadi, ya, hewan-hewan atau makhluk hidup sekitarnya juga tidak akan bertahan, bisa punah. Jadi itu sangat penting fungsinya. Kemudian, nah jenis-jenis lingkungan ada lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Nah, ini sebenarnya pengulangan yang tadi ya, lebih detail. Kita skip aja. Nah, sekarang lingkungan fisik ada tanah, air, udara. Nah, ini sebenarnya fisik itu anggap saja sebagai wadahnya ya. Ya, tempat hidupnya itu namanya lingkungan fisik. Tanah, air, udara. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini belum dibahas dari tadi ya. Perannya penting dalam dekomposisi, siklus nutrisi, dan pengendalian hama. Oke, saya rasa kita tidak perlu membahas. Oke. Nah, ini ada hewan juga ya, sumber protein, bahan baku industri, dan berperan dalam rantai makanan. Kebanyakan biologi nih. Sosial, nah ini lingkungan sosial dibagi lagi ya menjadi 3. Nah, ini saya ada gambarnya di sini. Di sini orang Bali ya, berpakaian adat Bali. Kalian sudah punya pakaian adat Bali? Bagian luar Bali? Belum. Belum ya, tapi saya yakin selama 4 tahun kalian kuliah pasti akan punya satu. Setidaknya satu lah. Saya rasa kebaya itu bisa digunakan di daerah kalian ya, karena saya lihat kakak kelas kalian setelah pulang itu memakai kebaya Bali dia. Dan dipadu-padankan dengan kain-kain di daerahnya. Jadi kelihatan cantik. Ada akulturasi budaya. Ada perpaduan budaya di sana. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sistem sosial, struktur masyarakat, hubungan antar manusia, dan norma-norma sosial. Sepertinya minggu lalu sudah pernah dibahas. Kemudian budaya, tradisi, nilai-nilai, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, oke, ini bisa kita bahas keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Ini keyakinan di sini bukan agama ya, bukan. Tapi hal yang dipercaya, mungkin seperti istilahnya ya, hal-hal yang misalnya ada yang tidak boleh dan ada yang boleh, ada yang dilarang. Seperti itu, ada mitos seperti itu. Nah, mungkin kita bisa cerita, kalian bisa cerita ya. Mungkin saya kasih contoh, misalnya di Bali ya, kita tidak boleh menyentuh kepala orang yang lebih tua daripada kita. Nanti dibilang tulah istilahnya. Seperti itu. Tulah dalam bahasa Indonesia apa ya kira-kira, Feli? Tulah. Nah, tulah apa sih?
Apa namanya? Tulah. Tulah Hal yang dilarang. bukan gitu ya? Bukan. Kutukan. Bisa durhaka ya, durhaka sejenis itu. Tidak sopan, durhaka. Itulah dia. Nah, di daerah kalian apakah ada seperti itu? Sama juga ada juga kalau di Bali kita tidak boleh misalnya menjemur pakaian di atas tempat sucinya itu ya. Atau ada juga kalau di Bali tidak boleh gedungnya terlalu tinggi. Nah, kalau di daerah kalian ada nggak mitos, kepercayaan, hal sesuatu yang tabu mungkin ya tabu, dilarang ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Oke, Diana, Yani, Jenny, silakan. Kalau di daerah saya di Ambon itu dilarang gunting kuku di malam hari. Oh, saya pernah mendengar itu ya, pernah mendengar itu. Apa sih alasannya? Dilarang juga kalau menjahit malam hari. Menjahit sama menyapu juga. Nah, kalian tahu nggak makna di balik larangan itu? Nah, jangan jawabannya memang gitu, Miss. Kalau di Bali nak mulai gitu. Emang gitu, gitu. Jangan sampai jawabannya seperti itu. Coba oke. Tadi apa saja tidak boleh menyapu malam-malam. Tidak Tidak boleh potong kuku, kemudian menjahit. Terus menjahit. nggak boleh boleh ini minta garam atau beli garam. Oke. Oke, stop dulu ya. Ini bisa kita jadikan kuis untuk teman-teman yang lain. Tolong bagi yang tahu ya, kasih tahu kita atau beritahu kita apa sih makna di dalam larangan itu, seperti memotong Kalau kuku. menurut saya sih, Miss, yang saya sering Siapa-siapa ya? dengar, Haha. kalau nyapu di malam hari itu katanya mengeluarkan berkat yang ada di dalam rumah kita, gitu, Miss. Oh, menyapu lantai. Berarti rezeki-rezekinya tersapu ya, seperti itu ya. Oke, masuk akal. Nah, yang lain? Ririn sama Feli dan Meti ya, silakan. Kalau minta garam di malam hari, contohnya yang sedang berbisnis gitu, Miss, nantinya ini bangkrut gitu, Miss. Oh, bangkrut. Oke, ada yang pendapat lain? Mungkin Diana, Yani jangan ya. Saya memberi pertanyaan ke orang lain dulu. Oke, Ririn, Feli, Meti dulu ya. Silakan. Kira-kira kalian punya, ya Meti silakan. Kalau kita kalau sisir rambut gitu ini mendatangkan setan gitu. Yang mana? Yang mana? Kalau sisir rambut malam. Oke, ya. Berarti ini baru ya larangan. Saya pertanyaannya adalah tadi makna yang tadi motong kuku, kemudian motong kuku malam-malam, nyapu malam-malam, terus garam yang itu. Tapi ini baru juga motong rambut. Oke, ada yang jawab lagi yang lain kira-kira? Saya, Miss. Gunting kuku hari itu bisa jadi pendek umur, Miss. Pendek umur. Wah, saya belum pernah dengar ya pendek umur. Oke. Nah, oke, itu dari makna secara, maksudnya makna orang tua ya, orang tua bilangnya begitu artinya. Kalau kita jelaskan secara makna yang real, itu apa sih? Maksudnya makna yang sebenarnya maknanya begini loh, kenapa? Tapi itu cuma yang makna yang tadi kalian sebutkan itu cuma menakut-nakutkan. Kalau kita secara nyata, secara fakta ya, kalau tadi kan mitos artinya. Kalau faktanya gimana sih? Kayak tadi menyapu, nggak boleh malam-malam. Terus nggak boleh malam-malam potong kuku. Kemudian tadi yang garam itu apa ya? Bisa bangkrut atau Nggak, maksudnya sakit. apa-apa gini ya mitosnya. Kalau menabur garam, tidak boleh menabur garam malam-malam juga. Enggak, apa Miss, tadi ya? minta garam di malam hari. Oke. Coba kalian cari makna yang real sesuai dengan faktanya ya. Kenapa sih dilarang hal tersebut? Kayak misalnya ya, kita tidak boleh duduk di bantal. Katanya kan bisul ya atau gimana ya.
Tapi sebenarnya kenyataannya, kenapa dilarang duduk di bantal? Karena biar tidak kotor bantalnya. Tapi biar lebih menakutkan dibilang bisul seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalnya tadi memotong kuku, kemudian menyapu lantai, kalau dari faktanya, Gelap, Miss. ya, kalau Gelap gitu. kalau menyapu lantai dulu, kenapa nggak boleh menyapu lantai malam-malam? Faktanya ya, realitanya. Mungkin kalian punya ide, Karena gelap, terus terus eh, jadi kotoran mungkin karena sudah malam hari, jadi kotorannya tidak terlalu terlihat dia, Miss. oke, Makanya jadinya kan mubazir gitu ya, sia-sia aja nyapu karena gelap gitu. Udah, jangan nyapu malam-malam, nanti rezekinya gitu ya. Padahal sebenarnya gelap. Ada lagi? Kira-kira apa sih sebenarnya kok nyapu itu? Kalau menurut saya ya, ini lucu. Kenapa dilarang nyapu malam-malam? Malam-malam itu kan waktu istirahat ya, ngapain nyapu? Mending istirahat aja, jangan nyapu, ya kan? Seperti itu. Sebenarnya makna-makna dari leluhur, dari orang tua kita itu sebenarnya agar menakut-nakuti aja ya. Seperti itu. Oke, ada tambahan lagi mungkin punya yang seru gitu, mitos atau larangan gitu yang sampai saat ini kalian percaya. Ada? kalau Ada lagi? Ah, bilang jangan ketuk-ketuk meja atau ketuk-ketuk kayu kayak malam hari karena nanti banyak utang. oh gitu ya. Keren ya. Aja. Hubungannya ngetok-ngetok meja bisa banyak hutang. Kalau secara kenyataannya kenapa sih nggak boleh ngetok-ngetok malam-malam? Kalian pakai logika ya istilahnya logika kalian. Kenapa? Karena mungkin itu sudah jam istirahatnya orang, Miss. Ah, Ngapain berbunyi ya. malam hari? Betul, Nggak iya berisik. ya. Berisik ya. Kamu Mhm. ketok-ketok kalau misalnya ketok-ketok meja berisik. Seperti itu. Ada yang lain kira-kira yang mungkin kita nggak pernah dengar itu bagus ya ketok-ketok meja. Kalau ketok-ketok pintu malam-malam, ya oke lagi Ririn ya, Feli ya, Meti. Ada punya ide lagi? Ini apa, Bu? Kalau kita di Sumba dilarang makan sambil berdiri gitu. Ya, katanya gimana kalau makan sambil berdiri? Itu Katanya ya. tidak baik. Ya, Tidak baik kenapa? Ada maknanya nggak? Makna orang tua bilang gimana maknanya? Kata karena orang, iya kata orang tua dulu ini budayanya begitu dari leluhur. oke, kita sekarang bicarakan logikanya. Kalau makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri itu gimana? Mungkin dari segi kesehatannya bagaimana? Ada yang bisa berlogika? Kenapa sih nggak boleh makan? Ya, Rensi, Jumi, silakan. Saya Miss Apriana. Ya, silakan. Saya mau menanggapi pernyataan dari Betty. Oke. Istilah kalau makan sambil berdiri itu nanti nasinya langsung ke kaki katanya. Oh gitu ya. Kenyataannya, Mungkin kakinya nanti kenyataannya kayak gajah ya. Kalau makan sambil realitinya ya realitinya biar lebih sopan aja makan sambil duduk gitu. Oke, masuk akal ya. Apliana, Iya, masuk akal. Benar-benar. Nggak sopan kalau berdiri ya. Tapi iya. ada juga loh. Kalau undangan pernikahan itu makannya berdiri. Nah, gimana itu? Ya, ya itu Beda budaya tergantung ya. Beda budaya kali ya. kondisi dan situasi, Miss. Nggak ada tempat duduk. Iya, benar. Logikanya masuk akal ya. Iyalah, berdiri ya. Atau mungkin bisa jadi karena stand makanannya banyak, biar lebih cepat dia ya nyari makanan ya. Berdiri aja sambil jalan-jalan. Kondisinya kursinya tidak cukup, Miss. Jadi ya berdiri. Sebenarnya kadang tidak disediakan kursi. Ada seperti itu. Saya pernah lihat pernikahan budaya apa adat apa itu ya. Itu memang berdiri tamunya. Makan sambil berdiri. Tuh ada. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang punya mitos yang belum pernah. Makan sambil rebahan, Miss.
Oke, makan sambil rebahan. Kenapa itu Iya. kira-kira? Kenapa? Katanya orang tua tuh kalau kita makan sambil rebahan nanti dikejar kerbau. Dikejar apa? Dikejar apa? Dikejar kerbau, Miss. Kerbau. Wah. Iya. Kalau di kampung saya, Miss. Oh, mungkin mau bagi-bagi nggak ya? Atau mau bagi-bagi makanan ya? Mungkin, oh ini orangnya lagi tidur, kita ambil aja makanannya seperti itu ya. Kalau Iya. logikanya, kenapa nggak dikasih sih logikanya? Logikanya tuh, Miss, ngapain orang tuh makannya sambil rebahan, terus nanti bagaimana makanan itu bisa diproses kalau kita rebahan. Ya, keselak Nanti nanti. bisa nyangkut, Miss, bisa nyangkut. Bisa keselak, berbahaya itu juga ya. Ya, bisa. Kalau jangan remehkan keselak itu, yaitu pernapasan kalian bisa terganggu, bisa sesak napas kalau keselak. Ada nggak pernah keselak di sini? Sampai hampir sesak napas. Ada nggak punya pengalaman sesak nafas gara-gara keselak? Dan kasih tahu saya alasannya kenapa kalian keselak. Pernah nggak kalian keselak? Sampai susah napas, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang pernah keselak ya? Ada nggak? Tolong diceritakan. It's okay ya, walaupun memalukan, tapi ini bisa jadi bahan cerita. Ada yang pernah keselak? Tersedak makanan. Saat makan tersedak. Ada nggak? Mungkin bisa Enggak. Asti, Rosa, Memi itu tangan ya? Oke, silakan. Makan sambil ngomong, Miss. Atau sambil bisa selak. Atau Oke. sebentar ngobrol itu. Oke, ya berarti ada juga bilang kalau makan jangan sambil berbicara ya, keselak dia. Ada yang lain punya pengalaman buruk mungkin ya? Siapa? Pensi Jumi? Ya? Apriana. Apliana again. Oke, silahkan. Karena makan terburu-buru, Miss. Oh gitu ya. Kamu mau kemana? Sampai terburu-buru gitu. Kadang kan sudah deadline, jadi harus terburu-buru makannya. Oke ya. Nggak disarankan juga ya. Karena sebaiknya kalian mengunyah makanan. Kalau nggak salah 32 kali ya. Cuma kalau nunggu 32 kali, buru nggak enak makanannya. Kalau saya sih bukan tipe yang mengunyah dengan benar ya. Tuh. Kecuali kalau makanannya nggak enak, pasti saya mengunyahnya lama. Kalian begitu nggak sih? Kalau makanannya nggak enak, pasti dikunyahnya lama sekali gitu. Oke. Kita lanjut aja ke slide berikutnya ya. Coba kita biar saya kerja. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah? Sudah kelihatan slide saya? Oke, sudah ya. Kita lanjut di sini. Sudah, Miss. Ya. Nah, pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pastinya untuk kelangsungan hidup, kesehatan, dan kemakmuran. Itu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa upaya melestarikan lingkungan hidup. Seperti menggunakan produk ramah lingkungan. Kurangi penggunaan produk sekali pakai dan pilih produk yang ramah lingkungan. Nah, seperti di Denpasar ya. Kalian biasanya belanja itu kalian bawa tas nggak? Atau beli tas? Bawa, Miss. Bawa ya. Karena biasanya toko-toko atau minimarket itu sudah tidak menyediakan kantong plastik. Biasanya kalian harus membeli atau membawa dari rumah. Atau mungkin biar repot, ya udah dibawa pakai tangan. Itu repot juga ya. Seperti itu. Biar nggak repot, nggak usah belanja. Ya nggak perlu bawa tas ya. Uangnya nggak habis. Kemudian nggak usah beli tas, nggak usah bawa tas. Begitu. Oke, hanya sudah di Bali sih sebenarnya ya. Tidak boleh. Kalau saya selalu membawa tas. Tapi kalau lupa ya terpaksa beli ya. Oke. Lumayan mengeluarkan uang 5.000 untuk satu tas. Kalau lupa, Dan ada reboisasi penghijauan. Oke, itu menanam. Kalian ada suka atau punya hobi menanam tanaman? Kira-kira?
Ada yang suka berkebun? Tanam daun cabai, Miss. Cabe? Siapa yang tanam cabe? Ini saya Miss Ririn. Oke, pasti suka yang pedas-pedas ya. Iya Miss. Oke, tapi kalau masih muda itu kuat banget pedas ya. Tapi kalau sudah berumur, pedas nggak kuat lagi. Tapi tolong ya jaga lambung kalian ya. Pas muda mungkin nggak kerasa, tapi kalau sudah berumur, baru keluar GERD-nya atau mahnya itu. Ya, makan secukupnya aja. Mungkin ya 5 biji cabai ya. Jangan ditelan cabenya. Dipotong-potong dulu ya. Gitu. Atau enggak cari sari-sarinya aja, jangan ditelan. Enggak rekomen ya menelan cabai. Oke, nah ini ada pengelolaan sampah. Nah sekarang di Denpasar sudah ada peraturan ya, harus dipilah-pilah sampahnya. Kalau misalnya tidak dipilah-pilah, tukang sampahnya nggak mau nerima. Tuh, ada sampah organik, ada anorganik. Nah, sampah organik itu contohnya apa? Organik yang tidak bisa sampah sanitasi. Ya, sisa nasi yang daun. Yakin? Ada organik, ada anorganik. Tumbuhan. Coba yang mana yang benar? Kalau sampah plastik itu organik apa anorganik? Non-organik, Miss. Non-organik. Iya, anorganik ya, oke. Jangan sampai kalian salah. Organik sesuatu yang organik pastinya ya. Yang gampang dilebur apa? Gampang hancur dia itu ya. Oke. Nah, itu aja untuk hari ini ya. Saya juga tidak bisa lama-lama. Biar nggak malam, kalian juga perlu pulang ya. Ya jauh ya pulangnya. Hati-hati ya malam-malam. Jangan mampir-mampir. Kalau makan mungkin bisa dekat-dekat kampus saja. Jangan mampir-mampir ke tempat yang jauh-jauh. Nah, seperti biasa, saya screenshot dulu ya. Saya capture kalian ya. Mungkin kalian bisa siap-siap. Oke, di-on-kan kameranya. Oh, baru kelihatan rame ya. Baru kelihatan. Tapi bagus. Untuk menghemat, kalian pakai wifi ya? Kalau misalnya pakai kuota, rame-rame lebih bagus. Oke, ya, ada yang naik motor, hati-hati ya. Oke, 3, 2, 1, smile. Oke. Ya. Ini pertemuan keempat ya, kalau nggak salah. Sebentar saya kirim. Udah ya, udah ya. Capek. Pulang. Okay, I think that's all for today. Thank you 9 and a.m. bye-bye come ya. back. Bye.